Hai guys, welcome back to Shirley Talks. Hari ini kita bakal ngebahas tentang adulting. Jadi tanggal 22 Agustus kemarin aku tuh ulang tahun ke 25. Dan 25 ini lumayan spesial karena kalian pernah denger gak sih kayak di umur 25 itu prefrontal cortex kalian selesai berkembang. Itu katanya itu bagian dari otak kita yang bikin decision. Jadi kita tuh udah nggak gitu nggak gitu labil jadinya kalau udah berkembang bagian otak itu. Correct me if I'm wrong, tapi ya itu yang aku tahu karena itu yang sering viral. Cuman ya 25 itu juga kayak wah 25 gitu loh, kayak adulting banget. Dan ada beberapa hal yang aku pelajari, meskipun menurut aku tuh masih dalam proses adulting, masih dalam proses belajar. Cuman aku mau share beberapa hal yang menurut aku lumayan life changing buat aku. Di section pertama ini kita bakal bahas tentang kehidupan in general, dan yang paling aku sadari itu adalah no one figured it out yet. Dulu waktu aku lagi umur 17-18, kalau misalnya kalian suruh aku ngebayangin kira-kira aku bakal jadi orang kayak gimana di umur 25, mungkin aku bakal bilang, oh kayaknya aku udah bakal figure things out, aku bakal udah tahu mau jadi apa, bakal udah sukses, atau bahkan mungkin udah berkeluarga. Tapi enggak, sampai sekarang tuh masih banyak hal yang aku lumayan bingung gitu. Dan orang di sekitar aku juga masih banyak yang bingung, masih banyak yang nggak tahu juga mau berkarir di apa, masih banyak yang lagi nyoba ini, masih banyak yang gagal. Dan menurut aku ini tuh proses yang lama banget, nggak ada yang kayak, oh waktu kita umur 30 kita bakal udah tahu gitu. Aku dan teman-teman aku lumayan sering ngobrol, terus kita juga lumayan sering mikir, apa mungkin kita bakal gini terus ya? Mungkin seumur hidup kita bakal tetap figure things out, sampai umur 30 juga ada challenge yang baru gitu. Mungkin untuk orang tua aku yang sekarang umur 60-an, mereka juga udah punya challenges baru. Jadi kayak kita tuh constantly figuring things out gitu loh. Nggak ada satu tahap dimana kita tuh kayak udah beres semuanya gitu. Jadi I feel like adulting is a never ending process. Growing up, kita tuh sering banget denger ya cerita kayak Thomas Alva Edison gagal berapa kali, atau kalau Neil Sanders bikin KFC di umur segini. Journey orang beda-beda, ada yang jadi miliarder umur 13, ada yang baru sukses umur 70. Tapi itu tuh cuman cerita, kita tuh nggak gitu bisa ngebayangin itu tuh asli. Jadi itu tuh agak masuk kiri keluar kanan gitu loh, kayak itu tuh sebuah teori yang kita tahu tapi kita nggak pernah tahu emang itu beneran atau enggak. Dan itu tuh baru berasa ketika kalian udah lulus kuliah minimal 1 tahun. Apalagi buat aku yang sekarang udah lulus kuliah 2 tahunan, kayaknya itu lumayan kelihatan. Ada anak di sekolah aku yang dulunya ranking, sekarang nggak jelas. Ada yang ranking dan sekarang beneran sukses, ada yang dulunya males-malesan, gak ada ranking, tapi tiba-tiba jadi pinter banget anaknya, sekarang udah punya bisnis. Dan beda-beda aja gitu tiap orang. Meskipun menurut aku tuh masih kurang dewasa, tapi bahkan di umur aku yang segini, itu udah lumayan kelihatan kalau tiap orang itu punya jalannya beda-beda. Kayak, oh dia bukannya dulu mau jadi gini, kok sekarang malah bisnis. Oh dia bukannya dulu gak suka belajar ya, kok sekarang malah jadi dosen gitu. Jadi kayak beneran journey orang tuh bener-bener beda. Dan menurut aku ini suatu hal yang bakal kalian sadari nanti pas kalian udah mid-20s dan kalian bakal paham. Ini penting banget, meskipun kalian udah nggak di instansi pendidikan, meskipun udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, kalian harus tetap belajar. Jujur waktu COVID, aku kan lulusnya waktu COVID ya. Waktu COVID tuh aku ngerasa aku bego banget. Karena kayak waktu kita sekolah, kita tuh dapet ilmu tanpa kita perlu nyari gitu loh. Kita kayak disuguhi random ilmu aja. Dan meskipun mungkin ilmunya itu nggak terlalu berguna sehari-hari, tapi at least you're learning new things gitu loh. Kalian tuh belajar hal baru. Dan itu tuh bikin kita ngerasa lebih smart gitu, kayak kita tuh punya ilmu dan otaknya lebih kepake. Tapi kalau misalnya kalian jarang pakai otak kalian, lama-lama tuh kalian bakal ngerasa kalian tuh bego banget. Makanya menurut aku, meskipun kalian udah lulus kuliah, penting banget buat kalian tetap ada ngelakuin self improvement. Kalian baca-baca, atau sekedar kayak nonton video YouTube tapi yang ada bobotnya gitu. Atau kalau untuk aku tuh suka dengerin audiobook karena aku tuh nggak gitu kuat baca, dan aku nggak bisa aja gitu duduk 2 jam baca. Aku harus sambil ngapain sesuatu, jadi biasa aku dengerin audiobook lewat app namanya Scribd, tulisannya aku bakal taruh di sini aja. Jadi aku biasa sambil masak atau sambil beres-beres gitu, aku sambil dengerin audiobook.
Dan menurut aku itu juga naikin kepedean karena kita tuh ada ilmu baru. Kalau misalnya kalian mau, aku bisa bikin video terpisah soal self improvement ini karena menurut aku penting banget. Karena setelah kalian lulus kuliah, kalian tuh sendirian gitu, nggak ada yang bakal ngasih kalian ilmu baru. Kalian tuh harus kalian yang proaktif gitu loh, nyari kelas, nyari apa-apa, baca buku. Jadi kalau kalian mau, aku bisa bikin video terpisah tentang ini. Kalian tinggal komen aja. Waktu kita sekolah, kita tuh semua di level yang sama. Ketika kalian SMP 1, orang di sekitar kalian ya SMP 1. Ketika kalian kuliah semester 1, semuanya juga kuliah semester 1 gitu. Jadi meskipun mungkin ada perbedaan di nilai ya, mungkin dia nilainya lebih tinggi, kita lebih rendah, atau sebaliknya, tapi kita tuh kayak levelnya sama. Tapi waktu kalian lulus kuliah, itu kalian yang nentuin pace sendiri. Ada yang tiba-tiba jadinya cepet banget suksesnya, ada yang lama banget, ada yang harus pelan-pelan, ada yang dibantuin orang tua mungkin. Menurut aku kalian gak harus punya 100 juta pertama di umur 25 atau 1M pertama di umur 30. Kalian bisa take things slow, tapi at the same time kalian juga harus sadar kalau waktu itu tuh precious banget. Jadi jangan ngabisin waktu kalian buat orang-orang gak penting dan hal-hal yang gak penting. Intinya kalian tuh harus nyadar kalau waktu kalian tuh berharga. Kalian boleh main-main, tapi kalian harus tahu kalau waktu itu jalan terus gitu loh. Jangan dihabisin buat hal-hal yang gak penting dan buat orang-orang yang gak penting. Umur 20-an itu enak banget buat kita yang bukan sandwich generation. Kalau sandwich generation kan ada tanggungan ya, jadi lebih susah. Tapi untuk kita yang bukan sandwich generation, kita tuh sangat beruntung. Kita bisa explore, kita bisa make mistakes. Kalau misalnya kita bangun bisnis kecil-kecilan terus bangkrut, yang rugi kan cuma kita gitu loh. Gak ada keluarga yang harus sengsara. Dulu waktu zaman aku kuliah, aku tuh lumayan gak berani minta uang sama orang tua aku. Jadi meskipun uangnya udah habis, aku tuh kayak gak berani minta gitu loh. Gak tahu kenapa. Aku sempet kayak seminggu cuma punya 20.000 gitu, terus kayak makannya susah gitu. Cuman kalau sekarang dipikir lucu ya. Cuman gara-gara itu ketika aku udah punya uang, semuanya tuh aku tabung banget. Aku kayak nggak berani spend sama sekali, aku nggak berani take risk sama sekali. Dan itu adalah kesalahan dari sisi aku. Setelah aku sadar akan hal ini, aku mulai ambil sebagian uang aku masukin, aku bikin small online shop, atau misalnya aku beli barang makeup untuk modal MUA. Intinya aku lebih berani take risk gitu, karena aku tahu ketika aku gagal, yang rugi sekarang cuma aku, jadi mendingan aku take risk aja, karena aku masih bisa afford itu. Intinya kalau mau nyobain yang aneh-aneh, nyobainnya itu sekarang, jangan pas udah berkeluarga. Ini sebenarnya kata terapis aku sih, jadi katanya pas kita kecil, kita tuh cuma bisa terima nasib aja gitu. Kita tuh nggak punya power untuk ngubah situasi kita nggak punya power buat ngelakuin sesuatu. Jadi kayak kita dimarahin, kita sedih, kita dikasih hadiah, kita seneng. Happiness wasn't a choice. Kita juga nggak cukup dewasa buat kayak, oh ya aku harus bersyukur gitu, enggak. Tapi sekarang ketika kita udah dewasa, kita tuh punya pilihan untuk mau jadi seneng atau enggak. Ini adalah satu hal yang masih lagi aku pelajari, jadi aku juga masih agak bingung sharingnya. Tapi deep down aku percaya kalau happiness itu a choice. Kita bisa belajar buat nerima keadaan kita dan kita seneng dengan keadaan kita. Kita juga bisa untuk ngubah keadaan kita supaya kita jadi seneng. Tapi happiness is a choice. Kita bisa work for it atau kita bisa terima aja keadaan kita sekarang gitu. Exercising sama makan makanan sehat itu ngefek banget. Kalau kalian nonton video apapun, video tentang saran-saran dari orang tua atau siapapun, pasti bakal disaranin buat makan sehat sama olahraga. And there's a reason for that. Ketika kalian olahraga, kalian tuh ngeluarin hormon bahagia. Dan ketika kalian makan makanan enak, itu juga kayak badan kalian tuh berasa enak gitu loh. Kulit kalian jadi cerah, badan kalian berasa sehat, dan itu tuh juga bikin kalian lebih seneng. Mental health aku itu not the best, tapi ketika aku lagi at my lowest point, aku selalu paksain diri buat olahraga. Dan itu ngefek banget. Aku biasa ikutin olahraga 15 menit gitu yang gampang banget. Aku bakal taruh linknya juga deh di bawah. Atau aku bakal taruh di sini. Dan setelah aku ngelakuin itu, aku bakal feel sedikit better gitu. Itu actually works, guys. Kalian tuh harus tahu kalau kita tuh manusia, kita bukan robot. Jadi bisa aja kita hari ini ngerasa depressed, besok kita senang, besoknya kita burn out. Itu tuh normal. Kalian tuh harus ngeliat grafik. Aku pernah ngeliat grafik ini yang bagus banget. Kayak kalau misalnya di zoom in, mungkin kalian ngeliat
kok kita naik turun ya, kok kita kayaknya di bagian bawah ya. Tapi ketika kalian zoom out, garisnya itu lurus ke atas gitu. Kita tuh sebenarnya improving terus. In the long run, kita tuh sebenarnya improving terus. Tapi sekarang tuh kita lagi di masa yang agak naik turunnya aja gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian lagi seneng banget, tiba-tiba kalian sedih, terus kalian tiba-tiba ngerasa kayak kok aku kayak gini ya, kok aku sedih lagi ya, padahal kemarin aku nggak apa-apa. Itu normal banget karena kita manusia. Next session kita bakal bahas tentang love, karena ini adalah the healthiest relationship I have ever been. Aku lagi seneng banget sama relationship aku yang sekarang. Hal nomor satu yang paling aku realize adalah never ever lower your standards. Aku adalah orang yang sering banget diomongin, standarmu tuh ketinggian tahu, nanti gak ada yang mau sama kamu, diturunin lah dikit gitu. Dan aku juga adalah orang yang mendengarkan saran itu, jadi aku turunin standar aku. Tapi hasilnya aku selalu dapat orang yang gak appreciate aku. Misalnya gini, misalnya aku tuh di sini kan, jadi standar aku tuh lumayan tinggi. Ini adalah aku ya, standarku tuh tinggi karena aku juga bisa ngasih sesuatu yang lebih. Aku tuh pengen nyari orang yang di sini juga, tapi teman-teman aku tuh pada bilang turunin lah standarmu gitu, terus aku turunin. Jadi aku pacaran sama orang yang segini. Apakah orang yang segini itu bakal ngerasa kayak, wah aku beruntung banget bisa dapet orang yang standarnya tinggi? Enggak. Mereka tuh bakal ngerasa kalau kita tuh di bawah sini barengan sama mereka, atau mereka bakal ngerasa mereka tuh di atas sini bareng sama kita. Mereka bakal justru jadi gak tahu diri gitu. Jadi aku selalu dapet orang-orang yang gak appreciate aku. Jadi sebelum aku sama Julius, aku naikin standar aku setinggi-tingginya. Aku ngerasa dia tuh minimal harus di sini, minimal banget, kalau nggak di atas aku gitu. Dan aku dapetnya Julius gitu, sangat baik dan menurut aku terlalu bagus juga buat aku. Tapi ya that's what happen ketika kalian set your standards high. Dan rule-nya adalah ketika kalian set your standards high, pastiin kalau kalian tuh juga di atas sana atau kurang lebih di area sana. Kalian nggak bisa di sini tapi kalian mintanya yang segini gitu, nggak bisa. Jadi kalau kalian mau yang di sini, kalian harus improve diri kalian dulu supaya kalian tuh worth it buat dia, oke? Ini kalau di post di TikTok mungkin aku bakal di hate, tapi aku nggak mau temenin orang dari nol. Aku juga sempat temenin orang dari nol dan aku ngerasa kayak aku harus nungguin dia jadinya. Kayak kita tuh udah nggak di level yang sama. Ketika aku di nol, aku mau temenin orang di nol. Tapi kalau aku udah di 5, di 6, aku nggak mau temenin orang di nol. Aku mau sama orang yang lagi di 5 atau di 6 juga. Aku mau orang yang lagi ada di fase yang sama kayak aku. Kalau nggak rasanya tuh bakal nungguin orang. Atau kalau misalnya dia udah di 8, aku masih di 3, aku bakal ngerasa kayak kejar-kejaran gitu loh jadinya. Jadi aku pengen orang yang selevel sama aku sekarang. Dulu aku pernah punya mantan yang dia tuh masih di 0, tapi aku udah nggak di 0. Terus dia jadinya lumayan insecure sama achievements aku gitu. Jadinya kayak suka ngebanding-bandingin. Dan itu ngebebanin banget dan bikin aku jadinya pengen nungguin dia, which is not a good thing. Jadi kita tuh kayak nggak fighting together gitu loh, kita kayak kejar-kejaran gitu karena kita tuh berada di level yang berbeda gitu. Aku nggak paham sama orang yang ngomong aku nggak mau pacaran dulu karena aku mau mengembangkan diri sendiri. Itu bullshit banget. Emang kalau misalnya kamu pacaran, kalian bakal stop berkembang. Justru harusnya tuh kalian nyari pacar yang bisa bikin kalian berkembang bareng. Pacaran itu landasan dari pernikahan. Jadi harusnya kalian tuh bisa berjuang bareng gitu loh, supaya pas lagi nikah ya kalian tetap bisa berjuang bareng. Mantanku tuh banyak, tapi Julius adalah orang pertama yang bikin aku jadi lebih semangat kerja. Mungkin karena kita di level yang sama juga, dan kayak dia lumayan jadi role model aku sekarang. Tapi carilah orang yang bikin kalian jadi orang yang lebih baik, dan orang yang bikin kalian jadi lebih semangat hidup gitu. Sebenarnya aku ada video terpisah tentang friendship, aku bakal taruh di atas sini aja. Tapi aku bakal sharing top 2 things yang I learned. Yang pertama adalah friendship don't last forever and it's okay. Aku sempat lumayan sedih mikirin teman-teman deket aku pas masa sekolah sama kuliah. Kayak dulu tuh kita tiap hari ketemu, kita main bareng terus. Tapi sekarang kita udah gak bisa kayak gitu. Bukan karena berantem, bukan karena cut off, tapi karena adulting aja, kita kepisah. Dan sekarang kalau ketemu juga udah nggak bisa sedekat gitu lagi karena situasi aja. Ada teman aku lagi nyiapin pernikahan, ada yang udah berkeluarga, punya anak,
ada yang lagi stres-stresnya soal kerja, lagi incar promosi, ada yang lagi enjoy life. Jadi kayak gimana ya, masalah hidupnya itu udah beda-beda. Kayak yang tadi aku bilang lah, journey orang tuh beda-beda. Kalau dulu pas sekolah kuliah kan kurang lebih kayak masalahnya tuh sama ya, pelajaran ini, pelajaran itu, naik kelas, kuliah di mana gitu-gitu kan biasa kurang lebih kayak gitu. Tapi ketika kalian udah adulting itu udah beda-beda. Dan mungkin temen yang dulu deket banget sama kalian, sekarang kalau kalian ngomong jadi kayak kok aku nggak relate ya gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, itu emang karena keadaan aja, emang harus diterima aja. Yang kedua adalah hubungan apapun perlu effort ketika kalian udah di umur segini. Kayak dulu tuh gampang gitu loh, kita kan satu kelas, satu sekolah, satu kuliah, kita tuh nggak perlu effort, kita cuman ke sekolah doang, tiba-tiba langsung ketemu gitu, tinggal kuliah doang, tiba-tiba ketemu. Tapi sekarang tuh perlu effort, dan semua orang tuh harus nyadar akan hal itu. Kalau kalian mau ketemu orang, kalau kalian nggak mau bondnya break, mau itu teman, mau itu keluarga, kalian tuh perlu effort buat reach out, buat bikin jadwal, buat actually travel ke sana, buat ketemu. Semuanya itu butuh effort. Jadi kalau kalian orang yang nggak effort, kalian mager minta orang ketemu, DLL, dalam beberapa tahun ke depan nggak bakal ada yang nyariin kalian lagi, dan kalian nggak bisa nyalahin mereka. Itu aja untuk Shirley Talks hari ini. Kalau misalnya kalian pengen aku bahas topik lain, kalian bisa komen aja di bawah. Semoga aja kalian suka sama video kali ini. And I hope I'll see you next time guys. Bye!